Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita banyak kenikmatan di sore hari ini. Di antaranya Allah mendatangkan kita di tempat ini dalam rangka belajar dengan kondisi yang sangat aman, nyaman. Yogyakarta tidak sebagaimana kondisi Surabaya. Anda datang ke sini tidak ada perasaan khawatir ada tembak nyasar atau bom kesasar atau yang lainnya. Ini satu nikmat yang luar biasa. Allah berikan kita nikmat aman, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat aman ini selalu Allah berikan kepada kaum muslimin dan bangsa kita, sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas tanpa gangguan. Bisnis akan bisa berjalan dengan sangat normal kalau suasananya aman, sehingga ekonomi kalau tidak didukung dengan politik yang baik, bisa jadi perekonomian dalam sebuah bangsa akan menjadi rusak. Karena itulah kita berharap kepada Bapak Ibu semuanya untuk memahami bahasanya aman itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sering melupakannya. Ada banyak sekali dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahasanya aman adalah nikmat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Quraisy. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Allah perintahkan kepada orang musyrikin Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Artinya sembahlah Allah semata. Artinya adalah masuklah kalian ke dalam Islam. Dan ketika Allah perintahkan orang musyrikin untuk masuk ke dalam Islam, Allah sebutkan dua alasan. Alasan yang pertama adalah alladzi at'amahum min ju', karena dialah yang telah memberikan makanan kepada kalian sehingga kalian tidak mengalami kelaparan. Dan yang kedua, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan keamanan kepada kalian sehingga kalian tidak mengalami ketakutan. Padahal banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada orang musyrikin Quraisy. Namun ketika Allah memerintahkan mereka untuk masuk Islam, Allah ingatkan dengan dua nikmat ini, menunjukkan kalau nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa, sehingga Allah jadikan sebagai alasan untuk memerintahkan orang-orang kafir agar mereka mau masuk Islam. Dan inilah keseimbangan ketika sebuah negara itu ingin maju. Sebagaimana ini berlaku dalam skup yang lebih luas, makro, ini juga berlaku dalam skup yang lebih sempit, mikro. Ketika Anda bisa menyeimbangkan dua hal ini, makanannya bagus, artinya perekonomiannya bagus. Kemudian yang kedua, keamanannya bagus, artinya kondisi Anda dalam suasana yang normal. Maka insya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa banyaknya. Makanya Nabi SAW sampai pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud dan yang lainnya, jika orang itu punya tiga nikmat ini, maka seolah dia punya dunia seisinya. Beliau mengatakan, man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang dalam satu hari dalam kondisi sehat fisiknya, aman di tempat tinggalnya, dan dia punya makanan di hari itu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dunia seisinya untuknya. Dan itulah tiga nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Saat ini kita memilikinya, maka kita berusaha untuk menjaganya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat aman ini. Dan bentuknya adalah berusahalah sebisa mungkin untuk tidak membuat ketegangan antara kita dengan yang lain, siapapun dia. Yang penting kita bisa fokus beribadah, Anda bisa fokus kajian. Tidak rame itu lebih mengasihkan dibandingkan rame, karena konflik itu sumber fitnah. Dan siapapun ketika dia terjerumus dalam fitnah, hanya ada dua kemungkinan, bisa dia rugi dunia atau rugi dua-duanya, dunia dan akhirat. Dan yang paling parah adalah ketika dia mengalami kerugian akhirat. Karena ketika orang nyemplung dalam fitnah, bisa dia menang atau kalah. Pada waktu dia menang, bisa jadi dia mendolimi orang lain dan dia rugi akhirat,
sehingga nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kalau terjadi fitnah apapun bentuknya, menjadi orang yang semakin jauh dari fitnah lebih baik dibandingkan orang yang mendekat dengan fitnah. Hati-hati dengan komen di Facebook, di Twitter atau di medsos yang lainnya. Dalam rangka untuk mengamankan diri, lebih baik kita tidak ikut campur dibandingkan terlibat tapi kita kena kecipratan dosa. Tayyib. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimahnya nggak nyambung dikit, nggak apa-apa ya. Menenangkan Mas Sabtuari karena beliau deg-degan sampai sini. Jadi hadirin yang kami hormati, di KPMI kita itu diajarkan satu prinsip begini. Kalau kamu mau mengawali sebuah usaha, kemudian kamu bertanya modalnya dari mana, maka ini mukaddimah yang keliru, awalan yang keliru. Sehingga kita itu ditekankan, mau usaha kok mikir modal, salah Pak. Maksudnya gimana? Ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang dialami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka itu hijrah ke kota Madinah. Anda bisa bayangkan, salah satu di antara ancaman yang sangat menakutkan atau kondisi yang sangat menakutkan ketika orang itu meninggalkan kota Mekah, hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka itu harus siap jadi miskin. Kenapa? Rumah rentok didol, tanah nggak bisa dijual, dan nggak ada yang mau beli. Sehingga ketika sahabat mau pergi dari Mekah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, tak dol omahku sik, tak dol tanahku sik. Wong musyrikin nggak mau beli. Ngapain kita beli? Sebentar lagi kalian juga akan meninggalkannya, tinggal kami kuasai. Maka mereka tidak bisa mempertahankan propertinya. Mereka tinggalkan semua itu. Mereka juga tidak bisa membawa emas, membawa uang, membawa dinar atau dirham. Kenapa? Karena mereka kalau keluar dengan membawa harta perbendaharaan semacam ini dirampok oleh orang-orang musyrik. Sehingga mereka berangkat menuju Madinah hanya dengan modal pakaian secukupnya, plus bahan makanan yang cukup untuk perjalanan 1 pekan dari Mekah menuju Madinah. Sehingga mereka begitu sampai di Madinah, spontan langsung jadi orang miskin. Itulah konsekuensi hijrah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat jauh berbeda kalau kita berbicara konteks hijrah di zaman sekarang. Orang kalau berbicara masalah hijrah di zaman sekarang, dia hanya kehilangan satu hal saja. Apa itu? Pekerjaan. Kehilangan satu peluang pekerjaan, meskipun masih ada sejuta peluang pekerjaan yang lain yang masih halal. Anda bisa buka berbagai macam unit usaha. Kalau misalnya mau meniru beliau, nanti coba buka tengkleng hohi atau tengkleng huhu. Nah, itu tambah bahaya ya. Aja sampai tengkleng guguk nih. Masih ada banyak sekali peluang usaha, namun orang itu ketakutan. Makanya mereka yang belum berani hijrah, coba dia berpikir, andaikan dia itu hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira dia itu di posisi yang mana? Di posisi bersama sahabat, atau bersama orang musyrikin Quraisy, atau bersama orang munafik? Cara mengukurnya gimana? Lihat sejauh mana keberanian dia untuk meninggalkan dunia dalam rangka menyesuaikan diri dengan agama. Kalau dia masih takut-takut, wah, kalau saya nanti harus hijrah ke kota Mekah, berarti saya harus resign dari bank. Banknya neng Mekah. Atau kalau saya harus hijrah, wah, nanti saya harus kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Kalau dia masih ketakutan seperti ini, bisa jadi andaikan dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, justru dia bersama orang musyrikin waliyadzubillah, atau bersama orang-orang munafik, atau bersama orang-orang Yahudi dan seterusnya. Makanya untuk mengukur itu adalah coba Anda lihat sejauh mana semangat Anda ketika mau meninggalkan yang haram dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan syariat. Ketika Anda berani untuk meninggalkannya meskipun rasanya pahit, ya, meskipun bisa jadi itu sangat merugikan secara duniawi, Anda siap untuk meninggalkannya. Semoga ini salah satu di antara tanda kalau saya adalah mukmin. Karena kita sadar bahasanya harta yang saat ini kita miliki semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian ada satu cerita yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an
Beliau dulu waktu di Mekah ada seorang saudagar, beliau sangat kaya. Sebagaimana umumnya sahabat yang lain, begitu hijrah langsung jadi miskin. Sampai di kota Madinah, beliau nggak bawa apapun, Pak. Selain mungkin pakaian yang beliau gunakan dan sedikit bahan makanan. Miskin spontan. Makanya sementara itu Nabi SAW menaruh mereka di mana? Di balkon masjid yang namanya apa? Sufah. Sehingga orang yang tinggal di situ disebut dengan ahlus sufah. Sufah itu artinya balkon. Kalau bahasa kita ya teras ya. Anda kalau ada di sini berarti ahlus sufah ya. Teras dakwah. Jadi mereka tinggal di situ sementara. Kemudian politik Rasulullah SAW, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor agar bisa saling sepenanggungan. Kemudian Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan seorang saudagar juga ya, yang bernama Sa'ad bin Rabi. Jadi ini bagaimana cara Nabi SAW mempertemukan antara muhajirin dan ansor. Ketika beliau mempertemukan mereka, itu beliau melihat latar belakangnya. Kenapa? Karena kalau orang itu punya latar belakang yang sama, hobinya sama, obrolannya sama, nanti nyambung ya. Sehingga beliau tidak pernah mempertemukan antara mereka yang suka pit-pitan dengan yang suka mancing. Ketemu, Pak. Nanti ngobrolnya nggak nyambung. Pertemuan antara muhajirin dan ansor, at-ta'akhi, persaudaraan itu dibuat oleh Nabi SAW yang latar belakangnya sama. Saudagar dengan saudagar. Mereka yang ahli ibadah dengan yang ahli ibadah. Sa'ad bin Rabi, seorang saudagar kaya dari Madinah. Kemudian ketika Abdurrahman bin Auf dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi, Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, saya punya sekian harta. Nanti tak bagi dua, setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Saya juga punya istri, nanti tak bagi dua." Jutpi ini bagi. Saya punya 2 istri ya. Silahkan kamu lihat mana yang lebih menarik bagi kamu, nanti saya ceraikan. Kemudian setelah selesai masa iddah silahkan kamu nikahi. Subhanallah, penghargaan yang diberikan oleh orang-orang Ansar kepada kaum Muhajirin. Namun Abdurrahman bin Auf tidak seperti kita ya. Itu kalau kita yang mendapatkan tawaran semacam ini, apa yang kita katakan, Pak? Alhamdulillah, nggak boleh nolak rizki. Alasannya tidak boleh nolak rizki, padahal karepe kemaruk. Jadi Abdurrahman begitu mendapatkan tawaran semacam ini, subhanallah. Anda bisa lihat bagaimana kemandirian para sahabat karena pengaruh ajaran Rasulullah SAW kepada mereka. Mereka menjadi manusia yang sangat berwibawa. Kemandirian mereka membuat mereka semakin berwibawa. Tawaran semacam ini ditolak oleh Abdurrahman, dan beliau mengatakan, mendoakan, barakallahu laka fi malika wa ahlik, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Saya nggak butuh ini, cukup tunjukkan kepada saya di mana pasar. Dullani aina suq, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Nah, karena Sa'ad bin Rabi lebih paham kira-kira pasar mana yang paling cocok untuk mengembangkan bisnis, maka beliau ditunjukkan, kamu sebaiknya mengarah ke pasar ini. Kemudian oleh Sa'ad bin Rabi ditunjukkan ke sebuah pasar. Di situ langkah pertama yang dilakukan oleh Abdurrahman untuk mengawali karir bisnis beliau, beliau menjadi seorang simsar ya. Simsar itu maklaran. Beliau menjadi seorang maklar. Beliau pelajari bagaimana karakter produk yang ada di pasar itu. Beliau pelajari bagaimana karakter penjualnya. Si A jualan ini, si B jualan yang sama, tapi kan dia bisa membandingkan barangnya A dan B, kira-kira sisi baik buruknya seperti apa. Sudah, setelah dipelajari semuanya, tinggal nunggu di depan pasar. Begitu ada orang datang ditanya, "Bapak butuh apa?" Saya bisa menunjukkan ke arah yang tepat. Dari kegiatan semacam ini, subhanallah, pulang-pulang beberapa kali beliau melakukan seperti ini, sudah bisa membawa emas seukuran biji kurma atau 1 biji kurma. Anda bisa lihat emas segenggam ya, waznu nawatin min dahab ya. 1 nawat itu seukuran kurma berupa emas, itu kira-kira berapa gram?
Ora tau duwe ya. Wis kira-kira wis, pokoke larang gitu aja ya. Jadi itu upaya pengalaman pertama yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika beliau radhiyallahu an mengawali membangkitkan karir beliau dalam masalah bisnis setelah beliau jatuh, ya tidak cuma jatuh sampai ke bawah, sampai nol, nggak punya apa-apa. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, disinilah kita mengambil pelajaran bahwa seorang yang punya keahlian dalam bisnis, ketika dia mengawali usaha, yang ditanyakan itu bukan dari mana modalnya, tapi yang dia tonjolkan adalah kamu punya keahlian apa? Apa yang bisa kamu jual keluar? Barang apa yang bisa kamu produksi? Skill apa yang bisa kamu tampakkan? Bukan nyadong dari mana modalnya. Kalau awalnya sudah seperti ini, berarti dia keliru dari depan. Sehingga seorang pengusaha yang sejati adalah ketika dia lebih menampakkan bagaimana yang harus dia jual, yang harus dia tawarkan keluar. Karena ketika orang itu di posisi merasa butuh, maka dia dikendalikan. Tapi kalau dia di posisi orang lain yang butuh saya, maka dia bisa mengendalikan. Dan seperti itulah yang kita canangkan di KPMI. Selalu kita tekankan bagi kawan-kawan KPMI, Anda ketika mengawali bisnis, maka yang dipikirkan adalah apa yang bisa Anda jual. Ketika Anda bisa memberikan skill yang meyakinkan orang lain, orang yang akan butuh kita, butuh ngasih modal, bukan kita yang butuh modal mereka. Sampai ketika ini dipraktekkan, tapi ini sudah sangat lama ya. Kita punya satu forum namanya KIF ya, KPMI Investment Forum. Itu mempertemukan antara calon mudharib, para calon pengelola usaha, dengan calon pemodal. Ternyata subhanallah, calon pemodalnya lebih banyak dibandingkan calon mudharibnya, Pak. Jadi saya yang duit nganggur luwih akeh timbangane yang mau ngelola modal ya. Makanya sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa, terlebih setelah gerakan anti riba ya, gerakan anti lembaga-lembaga ribawi itu semakin gencar. Banyak orang yang sebenarnya sudah mulai kehilangan kepercayaan dengan bank, dan mereka sebenarnya juga ingin menaruh duitnya itu bukan lagi di bank. Cuman kita belum punya wadah yang sangat bagus ya, untuk bagaimana bisa memberikan jaminan agar duit itu bisa lebih selamat dan bisa dikembangkan dengan baik. Tayyib. Kemudian dalam Islam, berapa menit lagi? Oh baik. Bagi teman-teman tolong agak merapat karena sudah mulai penuh, nanti takut ada yang datang lagi. Lebih rapat lagi. Ya, monggo dilanjut. Tuh, beliau mau ngasih komentar sedikit. Oh, saya itu monggo. Gimana ini? Aduh. Saya lanjutkan sedikit ya. Jadi terkait semangat tadi ya, bagaimana agar kita bisa memanfaatkan potensi umat. Sebenarnya kita punya potensi yang besar, meskipun hingga saat ini potensi itu masih dimanfaatkan oleh orang lain. Saat ini ada satu bisnis yang sangat gencar dikembangkan, yang sebenarnya bisnis ini punya tujuan yang lain, yaitu tujuan crowdfunding. Bagaimana bisa menarik dana sebanyak-banyaknya dari umat dengan atas nama fintech, finance technology. Ada marketplace ya, ada GoPay, ada e-money dan seterusnya. Itu kan sumber duit yang luar biasa, Pak, tanpa harus mengubah diri jadi bank. Kemarin saya mendapatkan bocoran dari salah satu kawan di Zahir Accounting. Jadi Zahir punya payment gateway yang ini nantinya akan dikembangkan untuk bursa muslim. Bursa muslim sebagai salah satu alternatif marketplace miliknya KPMI yang kita berusaha pure murni Islam. Jadi perbandingan saja untuk Tokopedia saat ini itu per hari kurang lebih transaksi yang terjadi ada sebanyak 16.000. Sebelum ada Shopee lebih tinggi lagi katanya. Setelah ada Shopee berbagi, jadi Tokopedia masih agak tinggi, kurang lebih 16.000. Anda bisa bayangkan,
16.000 sehari. Padahal duit yang ditransfer konsumen mengendap selama berapa hari? Di sistem escrow itu berapa hari? 3 sampai 7 hari ya. Antara 3 sampai sekian hari. Kalau paling cepat 3. Padahal kalau pengiriman keluar Jawa bisa lebih lama. 16.000 sehari. Misalnya kita buat minimal transaksi 100.000 misalnya. Kali 16.000 berapa duit, Pak? 100.000 kali 16.000 dihitung, Mas. 300 kurang gitu ya. 3,2 M. Pokoknya M ya. Pokoknya oke ya. Banyak. Ada yang ngalahin bawa kalkulator gitu loh. Pokoknya banyak ya. Anda bisa bayangkan itu mengendap dalam waktu 3 hari. Berarti besok ada lagi. Sehingga andaikan duit dalam waktu 3 hari ini dipakai sebagian, misalnya 16.000 tadi, hari ini langsung dipakai semuanya, atau bahkan 2 hari dipakai semuanya. Pada waktu ditransfer ke merchant, ke para penjual, ke para seller, itu tidak akan mempengaruhi kondisi Tokopedia, tidak akan mempengaruhi kondisi perusahaan. Keuangan mereka tetap bisa establish. Makanya ini bisnis yang sangat menjanjikan. Sehingga meskipun duit ini kalau menurut undang-undang yang ada di BI tidak boleh dimanfaatkan, tapi ini bisa dijadikan sebagai underlying untuk pengajuan pinjaman yang lebih besar. Kami punya stok dana sekian, meskipun itu duitnya orang lain, tapi dia bisa utang. Dan duit itu, Pak, kalau geser, Pak ya, duit kalau digeser nanti akan muncrat kemana-mana. Nah, ketika cipratan-cipratan itu dihasilkan, itulah keuntungan yang mereka dapatkan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu punya potensi, tapi sangat disayangkan potensi ini kebanyakan dimanfaatkan oleh orang lain. Belum lagi kalau kita sudah bercerita tentang e-money, kita bercerita tentang apalagi GoPay dan beberapa fitur pembayaran yang lainnya. Itu potensi umat, hadirin. Tayyib. Misalnya di sini saya sangat yakin Bapak Ibu semuanya punya rekening di bank ya. Ada yang nggak punya boleh angkat tangan. Malu pasti ya. Pasti kita punya ya. Kalau misalnya Anda di satu tempat ini masing-masing punya rekening di bank yang saldonya 100 juta misalnya, aminnya kurang serius. Anda punya saldo sekian, tayyib. Kalau misalnya itu, Pak, diambil masing-masing 1 juta, di sini ada 200 orang ada? Nggak sampai ya, 100 ada? Anda ambil 1 juta, Anda kumpulkan di satu yayasan tertentu, itu sudah 100 juta lebih, belum lagi di komunitas-komunitas yang lain. Dan itu duit, Pak, bisa kita manfaatkan untuk menggalakkan perekonomian umat. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat misalnya Muslim Mart yang outletnya ada di mana-mana, itu sebenarnya tidak kesulitan. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau menekankan sebisa mungkin kalau kita itu punya potensi harta, jangan dibuat nganggur. Jangan nganggur. Terus diapakan, Pak? Ya nggak mungkin kan kita sedekahkan semuanya. Orang boleh nggak punya simpanan harta? Boleh atau tidak? Anda nyimpen harta boleh nggak? Apa dalilnya kalau boleh? Boleh. Dalam Islam ada syariat apa? Pembagian warisan. Itu bukti kalau orang boleh memiliki simpanan harta sehingga nanti dibagi sebagai warisan. Tayyib. Manusia boleh memiliki harta sehingga dia tidak ada perintah kamu makan secukupnya, sisanya sedekahkan. Meskipun kalau bisa seperti itu luar biasa, sebagaimana yang terjadi pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atau Asma bintu Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lainnya, hanya ngambil secukupnya, sisanya langsung disedekahkan. Kita kalau mau tiru-tiru seperti itu mungkin sangat berat ya, nanti rasido diet. Nggak ada hubungannya. Baik, jadi Rasulullah SAW menekankan, ya kalaupun tidak bisa seperti itu, minimal potensi itu jangan sampai nganggur. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan,
man kanat lahu ardun falyazra'ha fa illam yazra'ha falyuzri akha. Siapa yang punya tanah maka hendaknya dia kelola. Kalau dia nggak bisa ngelola, apapun sebabnya, mungkin karena kesibukannya, mungkin karena dia tidak punya keahlian di situ, jangan biarkan nganggur. Falyuzri akha, berikan kesempatan bagi saudaranya untuk mengelolanya, sehingga potensi itu tidak dibuat diam. Maka ada banyak peluang yang bisa Anda gunakan ketika Anda punya saldo nganggur di bank. Pertama, Anda donasikan, tapi jelas ini tidak mungkin semuanya. Atau yang kedua, Anda utangkan ke orang lain yang membutuhkan. Atau yang ketiga, Anda jadikan itu sebagai modal bagi mereka yang ingin berusaha. Atau yang keempat, Anda taruh di tempat yang itu bisa dikelola oleh orang lain dengan akad wadiah atau semacamnya. Jadi ada banyak sekali peluang yang Anda bisa gunakan untuk mengelola harta atau dikelola oleh orang lain agar potensi itu tidak diam. Bapak Ibu kalau punya duit banyak cuman ditaruh di bank, hanya bisa nonton, Pak. Ya, tiap hari cuman klik saldo, lihat cek saldo. Ini ngapain? Kita cuman bisa nonton angka, tapi duit itu dimanfaatkan orang. Anda punya mobil dipakai orang lain cuman bisa ditonton. Oh, mobilku jalan ya. Seneng ya guyang-guyu mobilnya melaku. Tapi saya numpak wong liya. Apa yang bisa dia nikmati dari harta seperti itu? Sehingga jamaah makan Allah, ketika orang itu punya potensi, manfaatkan potensinya sebisa mungkin. Jangan dibuat nganggur. Kalaupun dia sampai turah-turah, berikan kesempatan bagi yang lain. Baik, sekarang mungkin kita bisa mulai berpikir terus bagaimana bisa menyatukan potensi ini. Ini yang susah ya. Kita belum punya lembaga keuangan atau pilihan yang lain yang bisa menggunakan itu. Tapi kalau misalnya itu digalakkan peer to peer ya, B2B, dari satu person ke person tertentu, dari satu perusahaan ke perusahaan tertentu, insya Allah itu sangat mungkin untuk dilakukan ya. Intinya bagaimana kita menggalakkan potensi umat ini agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Wallahu alam, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya.